60 tahun, alhamdulillah Allah dengan segala rahman dan rahimnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan, saya Dayana Rizkia Umaira dari podcast SMK Negeri 1 Bintan Utara. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Beliau merupakan poiner SMK ini, Zero to Hero, yaitu Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bintan Utara, Bapak Dr. Andos Wiharjo MPD. Terima kasih. Hari ini pembahasannya agak sedih nih Pak. Iya. Karena Gimana? beliau sudah memasuki masa purna bakti atau pensiun. Tapi kita akan kupas habis seputar Bapak Wiharjo dan SMK. Sebelum ini nih Pak, Iya. kan Bapak hari ini lagi ulang tahun ya Pak? Oh iya. Iya. Terima kasih ya, ingat. Iya Pak. Bapak ulang tahun. Kami ingin mengucapkan Yaumul Milad, Barakallahu fi umrik, di usia Bapak ke 60 tahun ini. Gimana nih Pak perasaannya nih Pak sebelum itu Pak? Terima kasih. Jadi sudah sampai umur 60 tahun, alhamdulillah Allah dengan segala rahman dan rahimnya, Bapak diberikan kepanjangan umur, alhamdulillah sehat. Ya, perasaan sangat bahagia bisa membimbing anak didik, anak murid dari awal sebagai guru dan memasuki purna bakti ini dalam kondisi melaksanakan tugas dengan riang gembira gitu. Begitu nak. Oh, iya. Masuk ke pertanyaan pertama ya Pak. Iya, insya Allah. Tahun 1991, Bapak diangkat menjadi pegawai negeri sipil nih. Iya betul. Dan tahun 2024 ini Bapak akan mengakhiri pengabdian atau pensiun. Sudah 33 tahun Bapak menjadi pengabdi, khususnya dalam mencerdaskan anak bangsa. Pertanyaannya nih Pak. Iya. Adakah pengalaman yang paling berkesan khususnya pada saat Bapak dulu menjadi seorang guru, Pak? Ya, kita sharing ya, menjadi tentunya pengalaman Bapak share pada anak-anak muda ini untuk pembelajaran pada saat ini. Pada waktu itu yang paling berkesan, Bapak waktu diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil itu tahun 1991, selama CPNS itu kan kalau zaman dulu ada gaji 80% ya terima. Jadi berapa 80%-nya waktu itu gaji Bapak itu masih 60.800. Nah, jadi gaji itu untuk hidup 1 bulan sama beras 10 kg. Tapi alhamdulillah dengan kesyukuran dan menerima suatu kondisi itu dengan penuh kita pengabdian untuk mencerdaskan anak bangsa, alhamdulillah cukup untuk kehidupan sehari-hari dalam masa masih bujang waktu itu ya. Begitu yang kesan yang paling utama. Kalau sekarang kan insya Allah guru lebih baik taraf kehidupannya. Iya. Silakan. Ya. Sangat berkesan ya Pak, Ya. sangat berkesan. Bisa nih jadi motivasi untuk guru-guru calon muda, guru-guru muda gitu ya. Baik, dari tahun 2006 sampai dengan 2024, sudah hampir 18 tahun SMK ini berdiri Pak. Beda tipis dengan usia saya. Iya. Pasti sudah banyak kemajuan dan perkembangan SMK ini. Bisa sedikit di flashback gitu Pak? Baik, ya itu juga merupakan suatu kesan ya. Pertama tadi setelah Bapak pindah-pindah tugas di SMK, waktu dulu namanya SMT Perkapalan Hang Tuah, Tanjung Uban. Itu kurang lebih 13 tahun juga sana. Kemudian di SMA kurang lebih 5 tahun. Terus pada waktu 2006 tadi ya sesuai dengan pertanyaan, itu baru memulai namanya di sini adalah USB, Unit Sekolah Baru. Nah, pada waktu itu dibentuklah kepanitiaan. Kita masih Kabupaten Kepulauan Riau waktu itu, nah, belum Kabupaten Bintan. Jadi pada waktu itu antara Tanjung Pinang dengan Bintan itu masih satu kabupaten ya. Pada waktu itu sedang awal pertama sudah
beberapa kali, 3 kali menurut yang saya amati. Bapak waktu masih di SMA ya, SMA Bintan Utara di Sakira sana. Nah, ini sudah dijabat 3 kali calon kepala sekolah. Tapi berhubung jaraknya cukup jauh dulu, belum ada lintas barat ini, jalan lintas barat belum ada, dulu lintas tengah. Itu perjalanan 2 jam. Tahu sendiri jalannya cukup lama ya, Pak. Ya. Berkat pembangunan yang begitu masif, pesat, adalah alternatif baru lintas barat itu dibuat. Pada waktu itu, pada ya mengundurkan diri yang dicalonkan di Sakira, ya medannya memang tidak sanggup. Jalan ini belum aspal itu waktu itu, jalan masih tanah. Kalau hujan itu becek, sepeda motor Bapak tinggal di depan sana, di pasar sana, baru sini jalan kaki pakai sepatu boot. Nah, dalam kondisi itu Pak Bupati waktu itu Pak Ansar Ahmad SE MM itu menugaskan Bapak waktu di SMA, menugaskan untuk melaksanakan ini pembangunan dan menjabat sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 1 Bintan namanya dulu. Karena ini satu-satunya setelah Kabupaten Bintan membuat SMK. Nah, disitulah kita mulai dari nol memang. Sebelum penerimaan murid baru menerima itu, kita dengan keterbatasan guru, TU juga belum ada waktu itu, jadi dirangkap oleh guru, TU-nya juga, termasuk Bapak juga gitu. Ruangan guru juga belum ada, pakai ruangan kelas. Inilah awal mula suka dukanya membuka pendaftaran. Itu pertama ada 2 jurusan, teknik komputer jaringan dan elektronika industri. Masing-masing dapat 15 siswa, jadi 30 angkatan pertama itu. Dalam perjalanannya ada yang pindah ke sini, sehingga sampai 33 lah waktu itu. Itulah kondisi awal kita waktu membuka sekolah kita ketercinta ini, SMK Negeri 1 Bintan Utara, pusat keunggulan. Begitu, Nak. Ya. Saya yakin apa yang Bapak hadapi dan alami selama perkembangan SMK ini semuanya sangat berkesan. Pasti sangat berkesan. Adakah pengalaman yang paling berkesan nih Pak, khususnya pada saat Bapak menjadi sosok kepala sekolah nih Pak sekarang? Ya, yang paling berkesan kondisi ya waktu memulai di sini nih, semua belum ada. Jadi ada jurusan komputernya belum ada. Kemudian ada sudah operasional juga belum ada, peralatan mesin ketik juga belum ada waktu itu. Terus komputer juga belum ada. Pas waktu itu Bapak masih di SMA sana. Jadi terpaksa Bapak juga minjam dari sana bawa ke sini untuk mengoperasikan itu. Berarti termasuk pure materi-materi gitu aja ya Pak? Ya, masih dalam banyak teori waktu itu. Dalam perjalanannya, listrik pun belum ada waktu itu. Listriknya belum ada. Jadi berikutnya belum ada jaringan listrik masuk sini. Berikutnya ya kita pengadaan genset, kemudian komputer kita masih minjam, termasuk komputer yang Bapak ada di rumah, Bapak bawa, guru juga begitu. Ya, untuk mengoperasionalkan jalannya ini. Ini yang paling berkesan selama pindah-pindah sekolah yang belum siap pada waktu mendirikan sekolah ini. Begitu. Baik, hampir 18 tahun SMK ini berdiri, merintis dari 0 sampai pada titik tertinggi, yaitu meraih SMK Pusat Keunggulan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu juga berkat kerjasama semuanya. Iya. Tentu semua itu tidak mudah dan banyak yang harus dilalui. Apakah Bapak sudah cukup puas dengan pencapaian ini? Ya, kalau kita pencapaian itu kan ada fase-fasenya ya. Tentunya ya ketidakpuasan saya Bapak yakin akan dilanjutkan oleh pada generasi berikutnya. Ya, kita sudah sampai pada fase ini, itu adalah kerjasama semua pihak keluarga besar SMK Negeri 1 Bintan Utara, mulai dari ya paling lini yang paling bawah termasuk anak murid itu kan mempunyai andil besar juga itu, masyarakat,
menyekolahkan anaknya di sini dengan antusias, anak-anak rajin giat belajar, mau berpraktik, kemudian beberapa kegiatan lomba prestasi diperoleh, itu adalah menjadi titik awal untuk berkompetisi menjadi sekolah pusat keunggulan. Jadi tidak hanya Bapak saja punya peran. Bapak ibarat lagu itu hanya sebagai konduktornya saja, tapi yang hebat-hebat kan yang ini paduan suaranya tadi ya. Ada murid, ada guru, ada tata usaha, kemudian masyarakat yang tidak bisa kita abaikan, masyarakat di sini. Begitu kira-kira. Baik. Harapan Bapak nih Pak, dengan semua pencapaian ini, khususnya SMK Pusat Keunggulan, apa tuh Pak harapan Bapak? Ya, harapan saya ini menjadi starting awal untuk memasuki pada fase sekolah ini memang betul-betul menjadi inspirasi dan menyiapkan generasi bangsa ke depan untuk mengganti generasi yang sudah ini harus waktunya seperti Bapak kan harus secara alamiah itu. Harus mundur pensiun secara biologis kan sudah begitu. Anak-anak di sini nanti belajar adalah akan memimpin masa depannya. Termasuk sekarang sudah kelihatan alumni yang dari sini sudah jadi guru di sini juga, ya kan? Kemudian sudah ada institusi di swasta maupun negeri sudah ada alumni kita yang berada di sana, termasuk sudah jadi pengusaha juga. Ini luar biasa. Jadi secara alamiah begitu. Ini adalah hanya starting point tahapan ini menjadi pijakan untuk Indonesia mau mencapai Indonesia Emas tahun 2045 ya. Nah, ini mudah-mudahan jadi awal untuk modal generasi muda ke depan. Begitu. Nah. Baik Pak. Mengenai harapan tadi nih Pak, kesulitan atau tantangan Bapak yang hadapi saat memajukan SMK itu apa Pak? Ya, setiap di mana saja, apa saja suatu hal yang kita kerjakan itu pasti ada tantangan. Jadi kita terjemahkan aja, kalau jangan diartikan sebagai kesulitan, nanti akan menjadikan gairah kerja dan etos kerja kita ini kurang meningkat. Jadi kita jadikan suatu tantangan ya. Nah, ini artinya kalau tantangan ini kan kita bekerja semangat kita, kemudian daya juang kita, kita tidak mudah mengeluh, apalagi cengeng gitu ya, enggak boleh. SMK itu harus mewujudkan ide-ide menjadi suatu karya nyata dan bermanfaat. Gitu. Adakah pencapaian atau goals bisa dikatakan pencapaian yang belum diraih atau Bapak capai gitu Pak? Ya, harapan Bapak SMK ini menjadi suatu center of excellence ya. Jadi pusat keunggulan artinya apa? Anak-anak yang sudah belajar di sini itu kalau keluar nanti satu harus punya pertama jiwa mandiri itu. Nah, jiwa mandiri. Di mana saja kalau sudah punya jiwa mandiri itu ibaratnya batang ubi, ditancap di mana saja akan hidup gitu. Terus kemudian harus mempunyai suatu landasan adalah attitude. Nah, kalau kurang pinter masih boleh belajar, kurang terampil boleh dilatih. Tapi kalau attitude ini sudah bermasalah, ini repot untuk memperbaiki. Makanya impian Bapak ke depan ini adalah mempunyai anak-anak murid yang lulus dari sini mempunyai suatu attitude yang dapat menolong dirinya sendiri dan bermanfaat bagi makhluk Tuhan yang Maha Kuasa ini. Amin ya Rabbal Alamin. Nih Pak, pertanyaan selanjutnya. Kegiatan apa yang akan Bapak lakukan nanti setelah pensiun Pak? Ya, setelah pensiun tentunya ini secara formal kan kedinasan ya. Kita tidak bekerja secara kedinasan, tapi sebelum itu ya tentu kegiatan-kegiatan yang ada di tempat Bapak sendiri ya rancangannya banyak. Ya, satu kan dulu Bapak dibesarkan dari lingkup petani ya. Dari kecil sekolah sampai kuliah itu petani. Ya, Bapak sudah merintis adanya
perkebunan di sini lebih dominan perkebunan Iya, daripada Pak, pertanian. Nah, nanti akan mengolah bahkan sudah diolah sekarang ini ya kebun yang Bapak ada di sini gitu. Kemudian juga sebelum ini kan Bapak juga menjalankan usaha, nanti terus meneruskan itu aja gitu. Kira-kira begini. Hanya alih fungsi. Selain juga kegiatan kemasyarakatan. Baik Pak, terakhir Pak, kami pasti akan rindu bangga dengan semua pencapaian ini khususnya SMK Pusat Keunggulan. Pesan dan kesan untuk kami nih Pak. Iya, pesan cuma Bapak sampaikan, lanjutkan segala perjuangan dan tingkatkan. Karena apa demikian? Kita yakin di generasi muda ini penuh dengan potensi ya, yang luar biasa. Cuma harus dimanfaatkan potensi yang ada itu dan didaya gunakan. Sehingga potensi anak muda ke depan ini menjadi aset bagi bangsa dan negara ini. Saya yakin itu di anak-anak muda itu tinggal mengarahkan saja segala potensi dan kecerdasan. Saya rasa anak-anak sekarang itu lebih cerdas daripada anak-anak dulu. Kenapa? Gizinya sudah lebih baik daripada waktu zaman Bapak barangkali ya. Sekarang ini udah segala fasilitas ada, terpenuhi, gizinya cukup, insya Allah itu nggak ada lagi yang namanya kekurangan makan gitu ya. Kemudian gizinya juga diperhatikan sama orang tuanya. Saya yakin itu yang penting punya semangat untuk memajukan bangsa kita tercinta ini. Demikian. Ya. Baik Pak. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Untuk Pak Wiharjo, selamat menikmati masa purna bakti bersama keluarga tercinta. Semoga rahmat, inayah, dan karunia ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu tercurah kepada Terima Bapak. kasih. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Sukses di perjalanan selanjutnya Pak. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga apa yang Bapak berikan khususnya kepada SMK Negeri 1 Bintan Utara menjadi ladang amal dan jariah untuk Bapak sendiri. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Dayana Rizkia Umaira dari podcast SMK Negeri 1 Bintan Utara. Pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam Salam menyala SMK-ku. Baik, terima kasih.